Terus yang bikin gue kasihan, teman gue loh ini hitungannya baik ya bang. Ini hitungannya baik. Dia mulutnya tuh harus disumpel pakai sendal jepit lo lipet. Lo tau sendal swallow kan? Sendal swallow kalau lo lipet begini, lo masukin ke mulut. Si Fangi disumpel sama sendal jepit. Iya. Mulutnya? Iya. Walaupun itu sendal jepit baru ya bang. Ya tujuannya kan? buat apa? Karena dia gigitin ininya dia kalau lagi ngamuk bang. Kejadian ini kan terjadi di Gunung Guntur ya? Iya. Entah ini kebetulan atau tidak ya, tapi dari cerita horor, kalau kalian masih ingat ya, Gibran tuh seorang anak kecil yang tersesat selama 6 hari di Gunung Guntur, banyak sekali kemiripan-kemiripan sama cerita lu. Padahal kan cerita lu yang tayang lebih dulu nih. Iya, jauh. Dimana ada tentang goanya, terus hantu-hantu yang lu ceritain di Kaskus itu, kok bisa sama gitu loh. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat season 4. Nggak usah gue sebutin biar visual aja yang bicara. Jadi guys, malam ini gue kedatangan lagi-lagi narsum yang luar biasa buat kalian semua. Dimana dulu ceritanya ini pernah gue angkat yang berjudul Pendakian Berujung Kematian. Sukmanya ini diambil bang. Sukmanya ini ditahan sama. Oh jadi itu bukan goa beneran ya? Kalau di realnya itu gundukan ya kayak semacam bukit kecil ya bang. Sosok yang nahan Fangi itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Apakah itu sosok yang punya kuasa di daerah tersebut? Ceritanya kan dulu tuh viral ya, makanya langsung aja nih kita dengerin versi narasumbernya. Selamat malam Bang Aril. Malam bang. Ini sebenarnya nama aslinya sampai sekarang gue nggak tahu guys. Namanya siapa? Aril, Prince Bandit gitu ya. Tapi gue panggil nama lu Aril aja kali ya? Iya boleh. Nah Bang Aril, kisah lu ini kan dulu viral banget di Kaskus ya? Iya. Di Kaskus. Itu tahun berapa bang? Itu di 2020 kalau nggak salah bulan Mei. 2020 ya? Dimana ternyata sahabat lu yang namanya Fangi itu harus meninggal dunia. Setelah kejadian pendakian itu. Setelah ke Gunung Guntur ya benar. Kejadian ini kan terjadi di Gunung Guntur ya? Iya. Entah ini kebetulan atau tidak ya, tapi dari cerita horor, kalau kalian masih ingat ya, Gibran tuh seorang anak kecil yang tersesat selama 6 hari di Gunung Guntur, banyak sekali kemiripan-kemiripan sama cerita lu. Padahal kan cerita lu yang tayang lebih dulu nih. Iya, jauh. Dimana ada tentang goanya, terus hantu-hantu yang lu ceritain di Kaskus itu, kok bisa sama gitu loh. Lu sempet tahu nggak cerita Gibran? Waktu itu sempat ngikutin tapi nggak sampai habis sih bang. Gue aja waktu itu merinding loh, kok Gibran ini kayak ceritanya si Fangi ya? Dari goanya yang dia lihat segala macem. Gue ngikutin cuma sampai Kuncen yang ngebantu tuh. Gue cuma mau tahu dia juga sama nggak minta persyaratannya tuker sama telur. Ternyata kan enggak kan. Kuncen itu malah tengah malam naik ke atas katanya kan karena ada panggilan apa segala macam. Nah besok baru itu Gibran keluar katanya kan gitu. Nah bang, di cerita itu kan yang gue inget ya, si Fangi itu ketika sehabis melakukan pendakian, dia tuh sakit gitu ya, kayak suka gigit-gigitin tulangnya gitu ya. Iya, pergelangan tangan belas. Pergelangan tangan ya. Terus juga katanya sudah hancur gitu ya, mohon maaf ya. Iya, kayak... lidahnya udah agak robek begitu bang, jadi udah nggak lurus begini. Oke, baik ditahan dulu ceritanya bang. Nah sebelum dimulai kayak biasa guys, kita lagi ada
giveaway juga. Kalau misalnya kalian pengen dapat hadiah giveaway, langsung aja nih kalian ikutin persyaratan berikut ini. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Ya, Bang Ariel boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Nah, jadi awal mungkin gue bakal ceritain sedikit awal pertama kali gue kenal sama Fangi ya, Bang. Waktu itu di tahun 2014 di bulan Mei kalau nggak salah, adik gue lagi mau nikah. Jadi kita mau adain acara private gitu, foto-foto ke daerah Lembang. Nah kebetulan gue juga lagi gawe di Bogor kan, jadi nggak sempet buat bantu dia nyari. Jadi gue cuma nunggu kabar, Bang hari H pulang, kita jalan. Nah ketika gue balik, barulah tuh dikenalin sama yang namanya Fangi. Nah dari awal gue kenal, si Fangi ini temennya adik ipar gue. Jadi rumahnya Fangi ini dipakai buat base camp, Bang. Ya kan base camp anak NMAX waktu itu kalau nggak salah ya. Nah singkat cerita gue kenal, akhirnya kita jalan tuh ke Lembang. Karena waktu itu posisinya dia yang lagi jadi drivernya, si Fangi. Nah jadi kita berangkat, adik gue sama calon adik ipar gue, tanpa kameramen satu, sama si Fangi. Jadi kita berangkat berlima. Kita nyampe ke daerah Lembang. Biasalah foto-foto segala macam. Malamnya baru kita ngobrol. Nah gue bisa kenal sama Fangi itu ketika malamnya itu kita ngobrol, dia cerita banyak hal. Kalau dia tuh punya adik 2 orang, terus dia harus ngebiayain adiknya, jadi dia harus kerja serabutan. Ntar kadang dia ambil kerja ya kayak nyupir begini, habis itu dia sempat kerja nganterin sayur-sayuran dari pasar mana ke mana gitu kan, cerita dia di situ. Nah selesai acara prawet, pulanglah kita. Tapi di situ kita anggap udah ada komunikasi deh antara Fangi sama gua sama adik gua nih, karena kita klop, Bang, gitu kan. Nah tiba-tiba lagi musim liburan, karena kan gua sama adik gua nih lebih suka touring ya, Bang, gitu. Jadi kita janjian tujuan kita tuh ke Garut. Adik gue ikut sama adik ipar gue ikut tuh. Adik lu nih cewek cowok? Cewek. Kita akhirnya kita jalan lah tanggal sekian, kita ke Garut. Kalau nggak salah gue jalan 4 atau 5 motor gitu. Kita nyampe Garut. Nah di situ juga gue awalnya nggak tahu tuh adik gue ini masih lagi komunikasi sama Fangi gitu. Itu nggak kita rencanain, enggak ya maksudnya ya, Bang. Jadi ketika kita nyampe Garut, ternyata Fangi sama teman-temannya juga lagi daki di Garut, di Gunung Guntur, ya kan. Di situ ada komunikasi adik gue yang perempuan ya, bukan gue gitu. Jadi akhirnya yuk kita ngopi aja, yuk ketemu yuk itu. Kita hubungin dia lah gitu kan. Kita minta ya udah lo keluar Gunung Guntur yuk, kita ngopi yuk, kemana kayak alun-alun kayak apa kayak segala macem. Nah pas dari situ WA-nya itu checklist 1, Bang. WA-nya si Fangi, ya kan. Itu nggak tahu karena sinyal jelek atau nggak baterainya habis. Akhirnya kita inisiatif nih, kita nyamperin ke Gunung Guntur. Kita kalau dari alun-alun Garut itu dia arahnya kan ke atas, ke kanan ya. Kita tanya sama tukang yang jualan di situ, Gunung Guntur di mana gitu kan. Naik aja ke atas, ntar ada di sebelah kiri. Ada kayak pelang kayu gitu, Gunung Guntur tulisannya segala macem. Gitu kan. Akhirnya kita naik tuh. Itu keadaan lagi sore ya, Bang, sekitar jam 3 jam 4. Karena gue juga bukan orang situ, kita naik kan sambil celingak-celinguk kanan kiri nih. Ya kan, mana sih gunungnya gitu kan. Gue naik ke atas, itu adik gua, semua yang ikut rombongan itu tuh nggak ketemu tuh yang patokan dikasih sama orang yang di bawah. Dia bilang kan ada di sebelah kiri, terus pelangnya juga dari kayu, ada tulisannya Gunung Guntur kan. Jadi kita fokusnya nengoknya ke kiri.
ya kan. Tapi sampai ujung, sampai atas itu kita nggak ketemu, ya kan, karena pas nggak ketemu gitu nggak mikir yang aneh-aneh, kita cuma mikir kayaknya kita keburu-buru deh, coba pelan-pelan deh, putar lagi sekali lagi. Akhirnya kita turun lagi bang, kita turun, itu masih tetap nggak ketemu. Orang-orang itu udah benar-benar fokus kita beloknya ke kanan, karena emang mereka kan bilangnya di situ kan. Kita turun kedua, itu tetap nggak ketemu juga. Akhirnya kita bakar rokok dulu, ya kan. Tanya jawab dikit deh, lo beneran nggak ngelihat gitu kan? Enggak, gue juga enggak, gue udah fokus ngeliat sebelah kiri lah segala macam kata dia gitu kan. Ya udah kita naik lagi aja. Nah itu di sebelah kanan ada tukang seblak bang. Ya di sebelah kanan ada tukang seblak. Maksud gue kan kita udah nyampe tengah nih, daripada ntar bablas ke atas atau nggak bablas ke bawah, kita tanya ya deh, lebih deket ada di tengah-tengah kan. Kita berhenti tuh ke tukang seblak. Itu yang jualan ibu-ibu. Kita tanya, Bu, kalau Gunung Guntur ke arah mana ya Bu? Lah itu baru aja kelewat. Mas kan mau kemarin lewatin Gunung Guntur dulu. Yang mana sih Bu? Gitu kan. Gue sampai berdiri sama ibu-ibu ini. Coba Bu tolong Bu tunjukin di sebelah mana. Dia nunjuk ke arah bawah. Dan dia bilang juga ada di sebelah kanan. Gitu. Ntar ada kok tulisannya Gunung Guntur. Kata dia begitu kan. Oh ya udah Bu, makasih. Sempat nanya deh dia dari mana, kok nggak tahu Gunung Guntur, kata dia. Enggak, kita udah naik Bu tapi nggak ketemu. Gue udah bilang begitu sama dia. Udah beres semua tuh, kita turun lagi bang, sekali lagi tuh. Berarti kalau mau di total tuh udah 4 kali, dari bawah ke atas, atas bawah ke atas, bawah ke atas, bawah gitu. Kita turun yang terakhir, kebetulan itu juga udah mau maghrib. Dan kita fokusnya emang ke kanan, karena ibu-ibu itu di pinggir jalan kan bilang tuh ada di sebelah kanan. Ntar ada pelangnya. Itu sepanjang jalan gue nengok ke kanan, itu cuma gue lihat pohon-pohon, nggak ada apa-apa, nggak ada pelang Gunung Guntur atau nggak ada jalan masuk ke arah Gunung Guntur, itu nggak ada. Emangnya apa itu semuanya? Gue cuma ngeliat itu ya pohon, banyak pohon-pohon. Intinya nggak bisa dimasukin lah, iya, nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Ya kan, sampai gue nggak sadar, itu gue udah nyampe bawah. Gue bilang lah, ini nggak ada gunungnya. Karena udah mepet waktu maghrib, akhirnya kita putusin balik tuh. Ya udahlah, emang nggak ketemu, nggak jodoh kali, nggak bisa ngopi di situ. Kita balik udah. Ya kan, nah pas dari situ di WA lagi anaknya emang udah checklist 1. Ya kan, mungkin karena baterai habis sih. Kalau gue sih feelingnya begitu. Kurang lebih seminggu bang. Dan itu emang udah nggak ada arah mau ke Gunung Guntur lagi. Udah lupa aja. Akhirnya kan fokus gue kan ke pantai Santolo atau kalau nggak salah kan. Di situ beres lah kita liburan nih. Beres liburan balik. Nah dari situ yang intent komunikasi sama si Fangi kan adik gue yang perempuan. Gue udah nggak tahu apa-apa. Gue gawe, tahu-tahu pas bulan keberapa gue dikirimin foto. Ya kan, bang masih ingat nggak? Kata adik gue yang perempuan nih, ya kan. Oh iya, gue ingat, gue bilang. Kenapa emang? Kan sekarang Fangi sakit. Tahu gue langsung dapat kabar begitu tuh bang. Gue bilang sakit apaan? Ntar gue kirimin fotonya. Kata dia begitu. Itu posisi gue lagi masih di Bogor bang. Emang abis liburan itu gue udah nggak balik-balik lagi. Ya kan dia kirimin foto, jebret. Kan gue kenal nih, maksudnya ketika gue pertama kali ketemu sama Fangi, dari atas sampai bawah kan gue hafal, ya kan gemuknya, terus dia doyan minum apa gitu kan, cara ngomongnya gimana. Nah ketika gue dapat foto Fangi yang saat itu kayak lo tau nggak, orang nggak makan bang, ini tuh langsung tulang semua nih, ini tulang, jadi kayak udah berapa tahun lebih tua gitu. Gue sampai negesin lagi, itu Fangi? Iya. Kok mukanya beda gue bilang? Iya ini katanya sakit. Itu juga nggak tahu sakit apaan tuh. Gue nanya kabar sama teman-temannya belum ada kabar, kata dia gitu kan. Ya jadi gue minta tolong sama adik gue nih, tolong dong soalnya aneh. Kalaupun dia sakitnya parah, sakit kanker apa sakit apa gitu kan ada proses ya bang. Nggak tiba-tiba langsung kurus.
kayak lo dipaksa nggak makan sebulan, habis badan pokoknya habis deh. Udah tuh, gue lepas tuh, kita fokus lagi sibuk gawe masing-masing kan. Nggak lama, adik gue yang perempuan ini dimimpiin. Dia mimpi si Fangi minta tolong sama dia, sama adik gue nih. Gitu. Jadi kalau versi adik gue, dia cuma lihat Fangi ada di depan rumah, gitu kan, di depan rumah. Tapi dia bilang tolong. Begitu beberapa kali dia bilang tolong. Tolong. Akhirnya gue telepon lakinya adik ipar gue yang cowok. Coba lo ke rumahnya deh, cari tahu deh. Ini kayaknya kok sakitnya aneh. Gue bilang begitu kan. Dari semenjak terakhir kali itu kan, dia nggak ada riwayat sakit bang. Anaknya sehat ya pokoknya. Terus tiba-tiba kok mukanya aneh kayak begitu kan. Akhirnya dia balik lah ke Bekasi tuh. Rumahnya Fangi ini kan di daerah Pekayon bang, Pekayon Bekasi ya, Bekasi Barat. Di situ berapa kali ke rumah itu nggak pernah ditemuin sama Fangi. Jadi kalau versi adik ipar gua, ketika dia datang ke situ, Fanginya nggak ada, lagi di rumah saudaranya gitu. Dan ya kita belum berani ngebuka, lah ini bukannya Fangi. Enggak, itu belum ada yang ngebuka ya bang. Jadi ibunya rata-rata sih lebih sering ketemu sama ibunya sama adiknya. Oh, jadi ibunya bilang nggak ada Fangi di sini. Fangi lagi ke rumah saudaranya, ya kan, dia lagi nginep di sana. Pokoknya dioper terus bang. Ya kan, setelah gue dapat laporan begitu, kok begini gitu kan, kenapa sih temen gue gitu. Kayak ada yang ganjel. Iya, yuk udah kita ketemuan aja deh. Kenapa sih? Gue juga pengen tahu begitu kan. Akhirnya pas banget kerjaan gue beres, gue dapet libur tuh kalau nggak salah seminggu bang. Kalau nggak salah seminggu, gue malam itu juga langsung balik ke Bekasi, ke rumah adik gue. Gue mau denger langsung begini kan, maksudnya kan, mimpi lo gimana? Terus ketika lo datang ke rumah itu respon ibunya gimana? Adiknya gimana? Ada yang aneh nggak? Kalau dari adik ipar gue, dia bilang kayaknya ada yang ditutup-tutupin bang. Kata adik ipar gue begitu. Gak terasa, kita udah ada di minggu-minggu terakhir dari spesial konten ulang tahun RJ5. Nah, seperti janji gue di awal, akan ada giveaway utama di periode terakhir nih guys. Kita bakal ada giveaway nih dari Mito berhadiah oven. Langsung aja kalian bisa ikut giveaway-nya. Full yang lebih jelas ada di bawah deskripsi. Nah, jadi menurut adik ipar gua, saat itu kayak ada yang ditutup-tutupin bang dari orang tuanya si Fangi, khususnya ibunya ya, karena kita berapa kali bolak-balik ke situ, adik ipar gua tuh ketemu sama ibunya sama adiknya. Sama bapaknya ini gua malah nggak pernah ketemu. Gitu. Akhirnya kita coba buat cari info di sekitar teman-temannya bang. Karena adik ipar gua yang laki ini masih satu apa sih namanya tuh, anak motor ya kan, anak NMAX waktu itu lagi rame tuh zamannya tuh. Kita tanyain satu-satu temennya Fangi tuh yang tahu tentang Fangi, tapi rata-rata mereka semua bilang, oh lu jangan tanya gue dah, coba deh tanya ini dah, coba deh tanya ini gitu loh. Jadi kayak di oper-oper, dia nggak berani buat ngejabarin, iya Fangi ini begini, nggak ada yang berani ngomong begitu bang. Jadi dioper lagi. Karena waktu itu kita mentok, ya kan, gue bilang gimana nih. Nah adik ipar gue kan tahu kalau gue sebenarnya gue malas ya ngebahas beginian ya, maksudnya adik ipar gue tahu kalau gue tuh ya agak sedikit aneh deh bang, maksudnya lo bisa ngeliat makhluk begituan deh. Gitu kan, dia bilang, lo bilang langsung aja bang, apa yang udah lo lihat. Nah itu saran dari adik ipar gue nih. Sebenarnya kalau nggak terlalu terpaksa, gue nggak bakalan mau cerita yang kayak begitu tuh. Maksudnya gue risih gitu. Jadi karena beberapa tahun ini
selalu keganggu sama hal yang kayak begituan, jadi gue mendingan diem aja deh gitu kan, jangan ngomongin yang kayak begitu. Tapi karena waktu udah mepet, akhirnya ya udah, ayo kita ketemuin lagi. Akhirnya kita samperin lagi tuh. Waktu itu kalau nggak salah udah sore bang, sore mau maghrib, kebetulan di rumahnya sepi, adiknya juga cuma ada satu, gue lihat waktu itu. Nah di sini ibunya, ya kan, kita ngobrol, itu posisi nggak masuk, jadi kita ngobrol di depan pintu. Jadi kayak ibunya ini kayak ngapain sih lu kemana lagi gitu loh, kayak ya, udah nggak usah masuk rumah, dia nggak mau, mungkin ya berita itu tahu. Akhirnya kita ngobrol, gue ngomong pelan-pelan sama ibunya, gue bilang, Bu, mohon maaf Bu, sebelumnya saya temannya Fangi, saya nggak minta apa-apa, saya nggak minta ibu bayar atau nggak apa segala macem, enggak Bu, saya cuma mau tahu kabarnya Fangi, karena saya ngelihat ini kok Fangi aneh. Gue bilang begitu pertama kan. Ibunya langsung bilang, aneh gimana? Kan dia malah lagi nginep, nggak ada masalah apa-apa. Wah, ngedenger jawaban kayak gitu kelihatannya emang ditutupin. Akhirnya kita buka nih fotonya. Saya dapat gambar ini Bu. Ya kan? Seumur-umur saya kenal sama Fangi, saya baru lihat yang kayak begini. Teman saya kenapa? Kenapa ibu nggak ngomong? Gue bilang begitu kan. Baru tuh pas ibu itu ngelihat foto yang gue kasih unjuk, dia diem bang. Saya udah nggak tahu, saya bingung saya harus kemana lagi. Saya udah habis-habisan apa segala macam. Ibunya ngomong begitu sambil nangis, ya kan. Terus gue bilang, Bu, saya temannya Fangi. Ibu pegang omongan saya nggak bakalan mintain uang. 1.000 perak pun juga saya nggak bakalan. Saya cuma mau ketemu Fangi ada di mana sekarang. Ya kan? Akhirnya ibunya bilang, Fangi lagi berobat di daerah Jonggol. Ya kan, di daerah Jonggol. Dia bilang sama omnya apa sama siapa gitu, gue lupa. Ya kan, dia bilang begitu. Karena gue kelihatannya gue tuh nggak diizinin sama ibu buat ketemu. Akhirnya kita di situ gue ngegambling bang. Sedikit neken ibunya sih sebenarnya. Tapi kalau nggak kayak begitu, gue nggak bakalan diketemuin. Ya kan, gue bilang sama ibunya, Bu, kalau Fangi nggak kita bawa pulang, ini menurut saya ya Bu, posisi Fangi ini sukmanya udah diambil Bu. Itu gue langsung ngegambling begitu sama dia, sama beliau kan. Jadi gue pengen ibunya ini tuh percaya sama gue. Mau ntar Fangi sembuh, Fangi nggak sembuh, ya kita ketemu dulu aja. Solusi banyak gitu, maksudnya jalan keluar yang bisa kita cari itu banyak. Daripada kayak begini kan, gue ditutup-tutupin, nggak diketemuin. Gak, lu tahu Sukma Fangi? Karena dari foto bang. Karena dari foto. Apa yang lihat? Kita ngebahasnya begini deh. Ketika kita ngeliat orang, yang bikin hidup itu matanya bang. Ini bahasa gue ya, maksudnya ya. Yang ngebikin orang itu hidup kelihatan dari mata. Tapi ketika pas dia kasih lihat fotonya si Fangi, ini nih kosong. Gimana gue ngejelasin ya kalau kosong itu ya? Maksudnya ini tuh siapa? Ini bukan Fangi gitu. Jadi kalau tiap orang kayak abang, kayak gue, ini kan ada warnanya nih. Istilahnya ada energi kehidupannya, ya kan? Jadi mungkin orang-orang di luar lihatnya aura. Ada yang warnanya begini, ada yang warnanya itu. Padahal kan itu kan berubah tergantung sama hati, sama perasaan saat itu. Nah ketika gue liat Fangi, itu nggak ada. Dia nggak ada yang memancarin apapun yang keluar, itu nggak ada. Jadi makanya gue bilang, ini kenapa, ini aneh. Akhirnya kita lanjut itu. Kalau hari ini nggak pulang Bu, saya ngitung. Ya kan, kebetulan gue juga orang Jawa, karena kakek gue juga ada lah pelajaran hitung-hitungan dari sana, mungkin dari apa tuh namanya, kejawen dan segala macam lah, itu nggak usah kita bahas ya bang. Gue bilang sama ibunya, saya udah ngitung Bu, kalau 3 hari nggak pulang, Fangi lumpuh. Gue cuma bilang begitu ya. Gue mau bilang yang lebih ekstrim, tapi gue nggak berani bang. Yang kayak gitu kan namanya ngelewatin yang di atas. Kita juga bukan belum tentu tahu apa yang bakalan kejadian kan. Gue cuma bilang Fangi lumpuh. Soalnya tulang belakang dari punggung ke tulang ekor itu udah dingin. Gue bilang begitu, akhirnya ibunya ini percaya nggak percaya nih. Maksudnya
Masa iya begitu sih? Ditelepon lah bokapnya. Ternyata yang nungguin Fangi di daerah Jonggol itu bapaknya. Ya kan ditelepon depan gua kok. Pak, Fangi bisa jalan nggak? Pertama kali yang ditanyain sama ibunya itu, Fangi masih bisa jalan nggak? Nah bapaknya bilang, udah nggak bisa. Itu gua nggak tahu ya bang. Maksudnya gue cuma ngitung, terus lihat proses kejadian apa segala macem, baru gue kasih kesimpulan. Bukan berarti itu gara-gara gue tuh bikin jadi nggak bisa jalan, enggak ya. Ini kan menurut analisa lu aja. Iya, ya kan. Nah kebetulan pas ditelepon udah nggak bisa. Tadi aja ayah bawa dia ke kamar mandi, ditemenin sama orang sana, udah diseret bang. Nah terus sekarang Fangi lagi ngapain? Ini ada lagi tiduran. Coba pegang belakangnya. Itu ibunya yang minta. Pegang mananya? Coba pegang punggungnya, dingin nggak? Bapaknya bilang dingin. Baru hari itu gue langsung dikasih ACC. Ya udah, anak saya di daerah ini dikasih alamatnya. Ya kan? Terus gue bilang, Bu, saya minta izin kita bawa pulang aja. Tapi saya udah nggak punya uang. Saya nggak tahu gimana caranya buat jemput anaknya ini pulang. Terus gue bilang sama ibunya, nggak usah mikirin itu Bu, itu biar saya sama teman-teman aja yang mikirin, begitu kan. Nah, di situ juga ibunya sambil nangis-nangis bang, dia cerita kalau anaknya ini udah dibawa berobat kemana-mana si Fangi, tapi tetap belum ada perkembangan. Jadi itu dia nggak nunjukin kalau dia sembuh atau nggak agak mendingan, padahal uang, tenaga segala macam dia udah habis banyak. Makanya gue putusin malam itu. Kita hari itu juga jemput ya bang. Ketika dapat ACC dari ibunya, gue langsung nyari sewaan mobil. Kebetulan dapat sekitar jam 9:30 kalau nggak salah. Malam itu juga kita jalan ke daerah Jonggol. Itu ditemenin sama ada satu orang temennya si Fangi itu lagi ada di rumah. Jadi kita jalan bertiga, gua, ipar gua sama temannya si Fangi gitu. Jadi kayaknya dia ini udah sempet ke tempat itu deh bang. Jadi dia ngarahin segala macam. Gua kan juga anak pondok, ya kan. Jadi gua tahu, ya seenggak-enggaknya gua tahu namanya pesantren itu gimana. Ketika kita mau masuk, ketika di dalam sebuah pesantren yang nyambut siapa aja, itu kan jelas ya bang maksudnya. Ketika bayangan gua waktu itu, oh Fangi lagi di Ruqyah di pesantren. Oke lah, pesantren ya bang, gitu kan. Tapi ketika gue nyampe di daerah Jonggol, gue lupa. Kalau gue inget pasti gue sebutin bang. Itu tempatnya aneh soalnya menurut gue. Kita nyampe, itu rumah warga, petakan. Gue bilang mana pesantrennya? Sama temannya Fangi yang satu yang ikut ya. Terus dia bilang, ntar bang di belakang. Oh gitu ya udah. Kita jalan, ada jalan setapak. Jadi ini rumah, ini jalan. Ntar belok lagi, ntar jalan. Nah itu rumah semua. Ya kan? Masuk ke dalam, akhirnya kita ketemu sama 2 orang. Mereka bilangnya sih itu santri. Tapi di gua nggak masuk. Maaf banget nih, bukannya gua iniin orang ya maksud gua ya. Jadi waktu itu kondisinya malam-malam, dia lagi nggak pakai baju, rambutnya panjang, pakai sarung, walaupun pakai peci ya bang. Dia bilangnya itu santri, tapi oke lah itu kita nggak bahas deh. Nah di situ gue ditahan, ya kan. Abang-abang udah dapat izin belum dari Pak Ustadz? Lah saya nggak tahu. Sekarang kalau mau ke Pak Ustadz, saya harus kemana? Jadi jalan yang harus gue lewatin tuh dijegat sama dia. Dengan alasan udah malam harus izin dulu sama Pak Ustadz. Nah di situ sempet adu mulut, maksudnya ini gue udah datang dari Bekasi loh jauh, gue cuma mulai teman gue, dia tetap nggak ngizinin tadinya bang. Akhirnya kita telepon bapaknya si Fangi yang nungguin, kita telepon, nggak lama keluar, datang. Akhirnya kita ngobrol dikit. Bapaknya izin, nggak tahu gue ngomong apaan. Gue terus jalan masuk ke tengah. Jadi bapaknya si Fangi gue tinggal deh. Gue sama ipar gue maju. Kita nyampe di belokan. Nah, di situ juga kalau dibilang kayak halaman pesantren itu enggak. Tapi emang malam itu lagi ada yang ngaji.
Gue nggak lihat orang ya, maksudnya suara dari speaker ngaji, orang lagi ngaji itu emang banyak, tapi nggak di situ. Akhirnya Bapak Fangi dari belakang nyampe, Pak di mana Fangi? Ini di dalam sini. Jadi pas banget di sebelah kiri gue itu ada ruangan, nggak begitu gede tapi dia masih pakai kayu bilik. Kita masuk ke situ bang. Pas dibuka, yang namanya orang lagi di ruqyah harusnya kan, ini menurut gue dah, nggak tahu dah kalau gue salah ya nggak apa-apa, lo salahin aja gue. Harusnya ada yang nungguin orang yang sakit, 1 orang atau enggak siapa kayak. Terus tempatnya itu seenggak-enggaknya layak bang. Ini pas gue buka tuh, gue cuma ngeliat di situ ada tikar, dia di atasnya tikar, ya kan. Sedangkan di pojokan situ ada kasur Palembang. Gue tanya kenapa itu nggak dibuka, itu buat bapaknya Fangi tidur. Ya kan, padahal setiap minggu dia harus bayar berapa gitu, gue lupa. Jadi itu udah lumayan lah. Ya lumayan bang, kalau buat itu kan orang sakit ya. Terus nggak diurus, gue ngeliatnya sih nggak diurus. Ya. Itu kalau nggak salah udah minggu kedua apa minggu ketiga gitu dia di situ. Ya kan, gue langsung duduk di sampingnya. Itu yang namanya tangan bang begini. Ini kan kita masih ada kulit, masih ada daging ya bang. Itu pas gue lihat dia, ini gerowak bang. Ini gerowak dan ini tulang. Tulang dia kayak luka gimana sih, nggak ditutup. Ya kan, gue bilang, gue langsung astagfirullahaladzim, gue bilang lo kenapa? Jadi di tangannya banyak luka-luka gitu. Jadi dia ketika kambuh kumatnya dia gigitin begini bang. Sampai beneran ininya kan tulangnya ini kelihatan. Sampai berdarah-berdarah di sini ini. Ya kan, gue bilang, lo kenapa nih, lo kenapa? Gue bilang, lo kenapa? Gue duduk samping. Gue maju duduk di sampingnya dia. Ini palanya dia ya bang. Ini ngadepnya kemari. Gue duduk di sebelah kanan sini, di sini dia. Itu dia ngajak ngobrol udah nggak nyaut bang, udah nggak nyaut sama sekali. Jadi gue bilang, lo kenapa nih istighfar? Coba lo tenangin dulu, lo kenapa? Lo cerita sama gue, lo butuh apa? Lo mau apa gitu kan? Enggak. Jadi dia cuma beberapa detik dia langsung kayak ketarik ke sana. Jadi dia lagi bilang begini, langsung begini. Langsung ketarik ke sana, selalu ke arah sana, selalu ke arah kanan. Gue bilang, ya kan Pak, ini udah dari kapan kayak begini Pak? Udah lama Mas. Terus nggak diobatin sama orang sini, itu lagi di ngajiin. Kata dia begitu kan. Gue bilang, di ngajiin kayak gimana Pak? Setahu saya kalau ngeruqyah, yang sakit di tengah, kita ngajiin sini ngelingker. Tapi ini enggak. Jadi dia beberapa blok baru di belah sana tuh ada yang ngaji. Itu juga nggak tahu itu pakai kaset atau pakai apa, soalnya gue nggak lihat orang. Gue cariin orang di situ nggak ada orang. Terus yang bikin gue kasihan, teman gue loh ini hitungannya baik ya bang. Ini hitungannya baik. Dia mulutnya tuh harus disumpel pakai sendal jepit, lo lipet. Lo tahu sendal swallow kan? Sendal swallow kalau lo lipet begini, lo masukin ke mulut. Dia harus kayak begitu. Si Fangi disumpel sama sendal jepit. Iya. Mulutnya? Iya. Walaupun itu sendal jepit baru ya bang. Ya tujuannya kan? buat apa? Karena dia gigitin ininya dia kalau lagi ngamuk bang. Ya jadi digigit. Walaupun emang muat sumpel? Sendal enggak satu full sendal gini. Jadi dia dipotong ujung atasnya ini nih, dilipet begini langsung dimasukin ke mulut. Terus gue bilang sama bapaknya, Pak ini tolong dibuka. Ini biar gimana, ini manusia, gue bilang nggak kayak begini, harusnya nggak kayak gini. Dibuka Pak, kita buka. Ternyata lidahnya udah mau robek setengah. Jadi lidah ininya tuh udah kerobek. Jadi ketika dia ngamuk, kalau dia nggak dapat ini, lidahnya sendiri dia gigit begitu. Ya kan akhirnya kita putusin malam itu. Saya mau Fangi pulang. Terserah mau kayak gimana juga, saya maunya pulang Pak. Karena percuma di sini juga nggak sembuh. Bapak bisa lihat udah berapa lama di sini, ada nggak perubahan? Gue sampai ngomong kayak begitu sama beliau. Bapaknya bingung karena, tapi saya harus gimana? Udah kita bawa pulang aja, kita urusin di rumah. Itu gue nggak sempet ketemu Ustadz. Kalau nggak salah ipar gue yang ditahan sama Ustadz ya.
Jadi gue sibuk bawain Fangi, soalnya kan seperkian detik itu Fangi langsung ketarik lagi begitu kan, nggak pernah sadar. Kita gendong begini, dia cuma di alas pakai sarung doang. Kita balik, gue nunggu di mobil. Di mobil tuh dia tidur di sini bang. Di sini palanya Fangi. Jadi ngejejar panjang begitu, di belakang ini gue satu, temannya si Fangi, di depan ada ipar gue yang bawa mobil. Nah di sini bapaknya. Dia di sini, walaupun udah di sini, gue bacain istighfar apa segala macam, dia tetap nggak mau sadar. Gue juga nggak ngerti itu kenapa. Di malam itu gue cuma berdoa, ya Allah kalau emang ini bisa sembuh kasih tahu, gue harus kayak gimana, gue harus apa yang harus gue doain, apa yang harus gue lakuin, biar teman gue ini bisa sembuh. Si Fangi posisinya di paha gimana? Nggak sadar? Nggak sadar. Terus dia begini, narik ke sana. Jadi gue megangin gini juga nggak gue pegang dia begini karena dia ngamuk, dia gigit apa segala macam. Jadi gue pegangnya emang agak kenceng. Begitu selama perjalanan, gue nggak tahu itu, gue bener-bener nggak tahu. Tapi saat itu satu-satunya sekali, abis itu nggak pernah sadar lagi dia. Jadi malam itu dia sadar bang. Malam itu dia sadar, itu gue udah ada di jalan tol, gue nggak ngerti lewat mana. Fokus gue cuma sama Fangi. Di sini dia sadar, Fangi lo kenapa? Dia cuma, lo tau nggak sih kalau orang lagi nahan sakit tapi dipaksain buat senyum, dia senyum, ya kan? Terus gue bilang lagi sama dia, Fangi, lo masih kuat nggak? Yuk kita pulang yuk kita bareng-bareng yuk, lo pasti sembuh yuk, gue bilang. Di situ yang bikin mental gue down, ternyata dia ngegeleng bang, dia nggak kuat. Dia langsung ngegeleng, abis itu nangis. Itu gue nggak tahu lagi gue harus gimana. Dia nangis, akhirnya dia udah nggak sadar sampai ke rumah. Jadi menurut gue, terakhir gue ketemu Fangi, gue bisa nanya sama dia pas di mobil doang. Itu juga dia cuma ngegeleng doang. Dia ngegeleng terus nangis. Ya kan, akhirnya kita nyampe ke rumah. Ternyata di rumah udah banyak orang. Rumah Fangi kan? Di rumah Fangi, ya. Gue bawa ke daerah Pekayon, rumahnya Fangi. Ketika gue parkir, itu udah banyak yang nungguin. Teman-teman yang ngedaki waktu itu ke Gunung Guntur. Kita bawa masuk, gue nggak tahu ceritanya gimana, tapi biasanya kalau emang orang-orang gue nggak tahu dah, itu Fangi baru pertama kali pulang atau gimana ya bang, maksud gue ya, selama dia berobat kemana-mana, kenapa pas gue ada di situ bawa Fangi, langsung banyak orang-orang yang katanya bisa. Gue nggak ngerti dah itu siapa yang manggil lah, ya kan, ada yang bilang udah sini taruh aja. Sini sama saya aja, saya ngurusin, ya kan? Dalam hati gue, lah ini sakit udah beberapa bulan. Sedangkan gue lihat orangnya ini keluar dari beberapa rumah di rumahnya Fangi. Kemana aja? Kan logikanya kan begitu bang, ya kan? Ketika dia baru sakit, kok lo nggak ada kabar gitu, udah ramai kayak gini, udah sama saya aja. Tapi kan balik lagi. Kiblatnya orang-orang kita, orang-orang Indonesia tuh tentang hal yang kayak beginian itu dilihat dari umur bang, ya kan. Jadi kalau dia kelihatannya udah sepuh, udah apa, oh iya ikut. Yang bikin gue jengkel waktu itu, padahal nggak juga harusnya enggak dong, ya kayak gitu kan pengalaman bang, ya kan. Abis itu dia langsung mengeluarkan statement yang aneh menurut gue. Bukannya gue mau sok pinter, tapi emang gue ngindarin debat malam itu. Jadi ketika kita bawa, emang di rumahnya Fangi ini udah mulai rame. Makhluk-makhluk itu ada beberapa makhluk yang berdatangan. Jadi dia mimik mukanya tuh kesel. Terus dia teriak-teriak ke dalam rumah ini. Ke rumahnya si Fangi nih. Karena posisi pas nyampe ke rumah, ini kan pintu. Sepintu, di sini orang banyak nih. Gua langsung taruh Fangi ke pojokan, ke jendela.
Soalnya takutnya di sini rame banyak orang, takutnya ngap, kita taruh di pojok dia. Apa yang lu lihat? Nah di situ ketika gue duduk di sampingnya Fangi, itu makhluk-makhluk itu pada datang. Makhluk-makhluk itu pada marah-marah kan. Dia nggak tahu yang namanya bahasa kita sama bahasa dia kan beda bang. Kalau bahasa dia tuh lo bisa samain sama lo denger suara tapi di slow beberapa puluh kali. Itu suaranya dia. Itu suaranya makhluk tuh. Jadi buat dengerin dia jadi satu kata, satu kalimat, itu lo harus fokus gitu. Gue akhirnya milih nyelamatin Fangi dulu. Di situ gue baca-bacain apa yang gue bisa, gue bentengin juga segala macam karena ininya udah banyak. Nah, habis itu orang yang tadi tuh gue inget banget itu bapak-bapak tetangga si Fangi datang. Mas, kamu mah nggak ngerti apa-apa. Kamu masih muda, udah ini saya aja yang ngurus. Nah jadi pas orang itu bilang kamu nggak ngerti apa-apa, udah ini saya aja yang ngurus. Mulai dah tuh dia nelpon. Gue sih ngeliatnya dia nelpon, dia ke arah keluar sebentar. Ada beberapa anak-anak yang ngikutin ke dia, mungkin lagi dipilih apa gimana segala macam, gue nggak tahu. Dia ke depan, tetap fokus, gue nggak mau fokus sama dia. Akhirnya gue tetap duduk di samping si Fangi. Waktu itu pas lagi kasus si Fangi kan gue masih awam bang. Ya kan gue nggak ngerti harus gimana, gue nggak tahu harus kayak gimana segala macam. Pokoknya intinya gue malam itu cuma berdoa. Kasih tahu gue harus gimana. Itu gue cuma minta begitu doang. Biar sih teman gue ini sembuh. Nah, nggak lama orang itu masuk lagi bang. Gue inget kurang lebih kata-kata itu kayak gini. Nah jadi dia bilang tadi saya dapat kabar katanya harus nyiapin 3 buah kelapa muda. Gitu. Tapi orang yang metiknya ini harus orang yang bersih. Dia bilangnya sih begitu kan. Akhirnya dia rembukan tuh sama beberapa orang, gue juga nggak tahu karena ada yang pakai baju koko kalau nggak salah tuh 2 orang. Dia mulai lah tuh ritual itu tuh. Gue duduk di sini bareng teman-temannya Fangi yang lain. Di sini Fangi, dia jadi ngomongnya lewat situ tuh di sebelah sana, sebelah kanan. Gue cuma bilang ke teman yang ada di sampingnya, nggak bisa itu pasti dibohongin. Gue bilang begitu karena gue lihat beberapa makhluknya ini nih ada yang ketawa-ketawa bang. Gue bisa bilang itu bohong karena dari beberapa makhluk yang datang yang tadinya marah-marah dia ketawa-ketawa. Makhluk apa sih? Makhluk goib. Apa yang lihat? Gue lihatnya sih kayak bentuknya sama kayak kurang lebih tuh sama kayak manusia, cuma bedanya tuh dia agak sedikit pendek. Terus kupingnya juga lebih kayak ke kuping-kuping binatang. Nah di situ ada yang ketawa-ketawa segala macam. Udah tuh selesai ngomong itu, gue juga kan nggak mau kebawa sama obrolannya dia. Akhirnya kita tanya jawab sama teman-temannya Fangi. Gue tanya kronologi pertama kalinya tuh gimana. Habis turun dari Guntur tuh ngapain? Fangi tuh ngapain aja di sana? Terus pas turun ada yang aneh-aneh nggak? Ada segala macam nggak? Gitu karena kalau orang ketempelan kan ada bedanya bang. Ya kan entah tingkah lakunya, entah apanya beda kan. Akhirnya kita ngobrol segala macam. Nah dari situ gue dapet cerita. Dari situ bang. Jadi ada salah satu temennya yang selalu ada di dekat si Fangi. Awal mula Fangi ngerasain gejala yang aneh-aneh tuh ada dia. Jadi ini versi gue denger dari temennya karena dia ngeliat langsung. Karena kan gue nggak ada di situ posisinya kan. Nah jadi kalau dia cerita, Fangi itu semenjak turun gue dari Gunung Guntur, dia sempet kerja serabutan yang lainnya. Nah pas waktu itu dia lagi nganter barang apa gitu. Nah Dito nggak sadarkan diri bang. Nah jadi kan gue di situ juga ngobrol-ngobrol ya bang. Dia cerita begitu. Salah satu petugas jalan tol PJR segala macam itu nelpon ke rumah karena katanya orang yang dia tanyain itu bingung, itu linglung. Jadi ditanya rumah kamu di mana, nggak bisa jawab, dia nggak tahu. Jadi dia diem begitu. Nah dari situ
barulah mulai keanehan yang dilakuin sama Fangi. Di part terakhir. Nah tiba-tiba aja gue dapat sebuah gambaran dong di situ. Ini gue berdiri di depannya sini ada gua dan itu gelap. Nah karena gue ngeliat sesuatu di situ, gue coba manggil karena feeling gue tuh itu si Fangi gitu kan. Gue bilang, Fangi itu lo apa bukan? Dan ternyata dia jawab, ya kan? Dia nyebut nama gue kok, di situ. Lo di mana? Kok gue ada di sini? Gue mau pulang. Tolong.